Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta walet yang berada di seluruh Nusantara, hari ini tepatnya saya berada di Sidoan Selatan untuk pengrehapan RBW yang berukuran 4x6 3 lantai yang sudah berusia 3 tahun. Kemarin hanya dapat satu sarang, jadi ini hari terakhir saya kerja. RBW ini teman-teman pecinta walet dijual sama yang punya rumah. Ini pemiliknya, ini rumahnya, sama RBW-nya di belakang. Nah, jadi RBW-nya ini dengan rumah dijual kemarin itu seharga 160 juta. Terletak di Sidoan Selatan di Jalan Poros. Jadi yang beli rumah ini sama gedung waletnya kemarin menghubungi kami untuk merehab RBW di belakang, pas di belakang rumah yang berukuran 4x6 3 lantai. Jadi seperti apa penampakan setelah kita rehab? Coba saya perlihatkan dari dekat RBW yang berukuran 4x6 3 lantai. Jadi RBW ini menyambung sama rumah ke belakang. Kalau teman-teman pecinta walet melihat lokasi ini sangat mantap sekali, karena di belakang ini daerah pakan. Ini kondisi RBW-nya. RBW-nya 3 lantai teman-teman pecinta walet. Nah, ini. Jadi RBW-nya ini dijual sama yang punya beserta rumah kemarin itu 160 juta, sama RBW di belakang rumah berukuran 4x6 3 lantai. Nah, jadi teman-teman pecinta walet, kemarin itu saya komitmen sama yang beli rumah, saya iakan pengrehapan RBW ini. Cuman saya minta kemarin apabila saya kerja, saya minta tembok luarnya di plester sama sekalian di plamer. Karena kalau posisi RBW seperti ini teman-teman pecinta walet, biar kita kerja seperti apa tata ruang di dalam, tapi kalau tidak didukung sama tembok luarnya, tidak di plester atau di plamer, itu saya yakin dan percaya suhu dan kelembaban tidak akan dapat teman-teman. Karena RBW ini memakai dinding batako. Karena dinding batako itu apabila panas dia meresap ke dalam. Nah, jadi saya komitmen dengan yang punya gedung walet yang beli rumah ini. Jadi yang beli rumah ini dia kemungkinan besar besok sudah mulai plesteran sama di plamer. Cuma tata ruang di dalam kemarin saya sudah rubah. Seperti apa RBW ini di dalam gedung walet yang berukuran 4x8. Oke, kita masuk ke lantai paling pertama, lantai 1. Oke, assalamualaikum. Ini lantai 1 teman-teman pecinta walet. Lantai satunya ini jarak sirip sama lantai sekitar 2 meter kalau tidak salah ini. Karena siripnya pas di atas kepalanya saya, jadi sekitar 2 meter. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, ini kita sudah rehab teman-teman pecinta. Kemarin saya tidak sempat bikin video waktu pembongkaran. Formasi Twitternya juga saya rubah karena kemarin itu saya ganti semua Twitternya. Kabelnya juga saya ganti. Jadi di RBW ini saya memakai formasi 3-2-3 saling berhadapan, karena RBW ini ruang produksinya tinggal 4 meter. Nah, ini ruang voidnya berukuran 2 meter kali 4. Nah, ini kemarin saya rehab teman-teman pecinta walet, cuma saya tidak sempat buatkan video. Ini voidnya kemarin dibagi lagi 2 ruangan. Nah, ini lubang larnya kemarin itu saya tutup. Jadi dari tembok atas itu teman-teman pecinta walet dibikin lagi 1 ruangan di sini. Dibikin
kemudian dipasangi sirip lagi sini. Jadi lantai 1, lantai 2 dipasang sirip. Itu sirip paling atas itu saya tidak bongkar karena itu sudah plafon sama seng. Cuma di lantai 3, lantai 2 saya bongkar. Karena teman-teman pecinta walet, ini yang perlu teman-teman pecinta walet cermati di setiap pembuatan RBW besar atau RBW kecil seperti ini. Kalau bisa di ruang void teman-teman pecinta walet jangan lagi ada sekat-sekat, kalau bisa biarkan dia polos. Jadi agar supaya burung manuvernya agak bagus di ruang voidnya. Jadi kemarin ini lantai 1 ada sirip teman-teman pecinta walet, di sini ada sirip. Nah ini pembagiannya. Jadi ruang voidnya kemarin tinggal 1,80 meter kali 1,80 meter, pokoknya kecil sekali teman-teman pecinta walet, sehingga saya bongkar. Itu papannya saya taruh di sudut itu. Mungkin kemungkinan saya akan taruh di luar. Jadi kemarin itu lantai 1-nya lubang larnya dibikin sebelah sini, kemudian burung bermanuver di sebelah sini. Jadi burung kemarin itu dari LNB dia turun masuk ke sebelah sini, kemudian masuk lagi ke sebelah sini, baru masuk ke dalam. Sehingga burung baru tarik voidnya kemarin teman-teman pecinta walet. Di sini 1 ada, kemudian di sini juga 1 ada, jadi saya bongkar. Jadi hari ini teman-teman pecinta walet, hari ketiga kita kerja, karena sebenarnya RBW ini 4x6, kalau tidak ada pembongkaran paling kita kerja 1 hari selesai kalau cuman untuk pemasangan audio. Cuman karena ada pembongkaran sehingga RBW ini kita kerja selama 3 hari karena Twitternya dikasih turun, kabelnya diganti sama pembongkaran. Nah, jadi di RBW ini teman-teman pecinta walet, saya memakai tarik lar Audax 65 2 unit. Kemudian lantai 2 juga begitu, Audax 65. Voidnya saya biarkan polos. Kemudian lubang lar lantai 3 saya buka kemarin 80-80. Lantai 2 80-90, lantai terakhir 1 meter lebih, kemudian los ke bawah. Saya tidak sekat lagi karena ada kolam. Nah ini jadi teman-teman pecinta walet, mudah-mudahan kalau teman-teman pecinta walet membangun 1 buah RBW, usahakan di void dibiarkan polos, tidak usah lagi disekat-sekat karena menghalangi manuver burung, putaran burung di lubang void. Oke, kita lihat ini ruang audio. Jadi setelah saya bongkar kemarin, saya bikin sekat ulang. Nah ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, informasinya kemudian saya bikin 3-2-3 saling berhadapan. Nah ini juga teman-teman pecinta walet dalam membangun 1 buah RBW, kalau bisa ring balok jangan seperti ini teman-teman pecinta walet. Kalau bisa ring balok rata sama papan sirip, agar supaya suara yang dari depan tidak terhalang sama tembok. Karena ini di RBW ini saya memakai formasi 3-2-3 saling berhadapan. Nah, kemudian kedua teman-teman pecinta walet, di setiap RBW di ruang produksi yang kecil seperti ini saya tidak memakai tarik dalam. Kemarin dia memakai tarik dalam, saya bongkar. Ini teman-teman pecinta walet, saya bongkar. Karena kalau saya memakai tarik dalam itu terlalu dekat tarik dalam sama lubang lar, sehingga nanti berpengaruh terhadap suara inap yang ada di sirip. Sehingga kemungkinan besar dalam penyetingan suara agak susah kita mencari volume yang pas karena ruangannya terlalu kecil. Jadi di RBW ini saya tidak memakai tarik dalam, saya hanya memakai tarik lar. Kemudian saya fokus di suara inap karena ruangan ini terlalu kecil sekali teman-teman pecinta walet. Oke, kemudian poin ketiga lagi teman-teman pecinta walet, dalam membangun 1 buah RBW ini penting sekali. Di setiap lubang angin ini, di dalam 1 RBW 1 lantai itu kan tetap ada lubang anginnya dibikin. Nah, kalau bisa jangan dibikin seperti ini teman-teman pecinta walet. Kalau bisa dibikin di tengah pipanya ini ada kawat-kawat terang, agar supaya itu akses tikus dari luar itu akan terhalang
dengan kawat-kawat yang dipasang di tengah pipa ini. Nah, ini teman-teman pecinta walet. Kemudian lubang pipanya terlalu besar, dia memakai pipa 4 inci. Nah, ini. Jadi teman-teman pecinta walet, kasihan. Nah, ini lagi. Nah, rata-rata dia tidak memakai kawat di tengah pipa, sehingga apabila ada hama tikus, hama ular, dia gampang sekali masuk ke dalam RBW. Kemudian kedua, kalau ada juga oknum yang tidak bertanggung jawab, dia bisa melempar sesuatu ke dalam ruang audio, ruang produksi. Jadi ini sekedar info teman-teman pecinta walet dalam membangun satu buah RBW. Jangan membangun satu buah RBW asal-asalan karena biaya yang dikeluarkan begitu besar. Oke, ini semua di lantai 1 pipanya 4 inci, kemudian polos. Lantai 2 pipanya agak kecil, dia memakai pipa 2 inci. Nah, itu agak kecil. Jadi lantai bawah 4 inci yang besar, lantai 2, 3 pipa-pipa kecil. Oke, lubang larnya juga begitu. Saya memakai Twitter Audax 65 2 unit sama lantai 3. Oke, saya perlihatkan lantai 2 seperti apa teman-teman pecinta walet. Saya hanya bisa perlihatkan sampai lantai 2 teman-teman pecinta walet, karena tata ruang tidak ada yang berbeda lantai 1, lantai 2 sama lantai 3. Formasi Twitter juga seperti itu. Yang berbeda hanya lubang lar. Oke, kita naik ke lantai 2 teman-teman pecinta walet. Oke, teman-teman pecinta walet, saya sekarang berada di lantai 2. Di lantai 2 jarak sirip sama lantai hampir sama lantai 1. Cuma lantai 2-nya agak pendek, sekitar 2 meter pas. Karena pas di kepalanya saya. Kemudian formasi Twitter sama lantai 1 tetap sama, 3-2-3 saling berhadapan. 3-2-3 saling berhadapan. Nah, itu. Kemudian di Twitter yang saya pakai, karena ini RBW rehapan, jadi saya memakai tetap Twitter yang ada, cuman formasinya saya rubah. Dia memakai Audax yang warna putih. Kemudian lubang larnya ini kemarin saya buka 80-90, kemudian tarik lar Audax 65 2 unit. Kemudian di LNB teman-teman pecinta walet itu ada Twitter magnet sama Audax 65, karena kemungkinan besar di RBW ini saya memakai teknik 2 suara. Oke, kemarin juga teman-teman pecinta walet, lantai 1 sama lantai 2 sama lantai 3 itu lantainya tidak dilapisi sama talang karet, dia dibiarkan polos, hanya papanto, sehingga cahaya dari lantai 2, lantai 3, lantai 1 itu kelihatan. Jadi hari ini kita sudah tutup pakai talang karet. Oke, teman-teman pecinta walet, mudah-mudahan video pendek dari kami bisa memberikan masukan terhadap pecinta walet pemula yang berada di seluruh tanah air. Dan teman-teman pecinta walet, minta maaf banyak juga, baru kali ini kami bisa membuat video baru karena kesibukan kami, jadi sehingga tidak sempat dalam membuat video tentang gedung-gedung binaan. Cuman hari ini pas hari terakhir kita dalam pengrehapan RBW 4x6 3 lantai, saya berkesempatan membuat video karena terlalu banyak kesalahan di RBW ini, terutama tembok luarnya. Jadi teman-teman pecinta walet, kalau membangun satu buah RBW perlu diperhatikan tembok luarnya itu harus diplamer agar supaya suhu dan kelembaban dapat. Kemudian itu tadi yang saya sudah jelaskan, lubang anginnya itu kalau bisa pakai kawat besi, kawat ram di tengah pipa itu, agar supaya akses tikus masuk ke dalam RBW tidak bisa masuk. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman pecinta walet. Mudah-mudahan video pendek ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pecinta walet pemula yang berada di seluruh tanah air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.